Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tali Angelika Sinaga dengan NIM 112110819. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 21 C08, dan saat ini sedang mengikuti mata kuliah studi kelayakan bisnis. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester saya, di mana saya akan memberikan analisis mendalam tentang operasional sebuah UMKM yang bernama Toko Kenzo Collection yang berada di perumahan Kota Serang Baru di C71 nomor 1 berdasarkan hasil wawancara dengan pemiliknya. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek bisnis yang dijalankan oleh Toko Kenzo Collection ini, yang melalui atau meliputi analisis ini. Saya akan mencoba memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif dengan bagaimana toko ini beroperasi, mengelola sumber daya manusianya, produksi, keuangan, teknologi, serta manajemen resikonya. Nah, Toko Kenzo Collection ini adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion dengan produk utamanya adalah pakaian, tas, sepatu, dan sendal. Produk-produk ini sebagian besar diperoleh dari pemasok lokal dan ada beberapa dari luar kota seperti Tanah Abang yang memungkinkan mereka menawarkan variasi yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan pada Toko Kenzo Collection. Nah, target pasar mereka cukup beragam, mencakup konsumen lokal yang mencari produk fashion yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dalam video ini saya akan memaparkan lebih rinci mengenai setiap aspek operasional yang ada di Toko Kenzo Collection ini dan memberikan beberapa pandangan serta merekomendasi untuk membantu wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, mari kita mulai dengan membahas aspek pertama, yaitu sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yang seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas aspek sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM dari Toko Kenzo Collection ini. Nah, saat ini toko ini memiliki satu karyawan yang direkrut dari keluarga. Nah, strategi ini menunjukkan pendekatan yang berbasis kepercayaan. Nah, di mana pemilik lebih nyaman bekerja dengan orang yang sudah dikenal dengan baik, karakternya juga sudah dikenal dengan baik. Namun ada keuntungan dan tantangan dari merekrut karyawan dari lingkungan keluarga. Keuntungannya adalah adanya kepercayaan yang lebih tinggi dan komunikasi yang lebih mudah atau sangat mudah untuk diutarakan, baik itu dari berbasis untuk mengatakan bahwa Namun ada keuntungan dan tantangan dari merekrut karyawan dari lingkungan keluarga. Keuntungannya adalah adanya kepercayaan yang lebih tinggi dan komunikasi yang lebih mudah. Tetapi tantangannya adalah menjaga profesionalisme dan batasan antara hubungan keluarga dan pekerjaan yang bisa memengaruhi dinamika kerja objektivitas. Nah,
selanjutnya adalah pelatihan yang diberikan di toko Kenzo Collection ini bersifat singkat dan fokus pada pengetahuan produk serta layanan pelanggan. Walaupun ini sudah cukup untuk operasional sehari-hari. Penting juga untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan dan pengetahuan produk yang lebih luas untuk disampaikan ke pelanggan. Motivasi karyawan juga menjadi faktor yang sangat penting. Pemberian insentif berbasis kinerja ini seperti bonus bulanan sudah diterapkan untuk mendorong produktivitas. Namun bisa juga ditambahkan strategi lainnya seperti pengembangan karir, pelatihan berkelanjutan atau program penghargaan untuk karyawan yang berprestasi. Dengan cara ini, karyawan akan merasa lebih dihargai dan juga karyawan juga akan merasa termotivasi dan untuk memberikan yang terbaik untuk toko Kenzo Collection serta pelayanan yang baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di sini adalah aspek produksi. Berlanjutnya aspek produksi ini yang akan kita bahas ini adalah toko Kenzo Collection mendapatkan produknya dari pemasok lokal. Seperti yang saya bilang tadi, mereka pergi ke daerah-daerah tertentu yang memproduksi pakaian-pakaian lokal yang dibuat dari baik itu tangan, dijahit sendiri. Nah, ada juga beberapa dari luar kota seperti yang kita ketahui pusat pembelanjaan pakaian itu ada di Tanah Abang yang berada di Jakarta. Nah, strategi ini memungkinkan mereka untuk tetap fleksibel ya dan responsif terhadap perubahan tren pasar. Pemasok lokal juga memudahkan pengisian ulang stok barang dengan cepat. Sementara pemasok luar kota menawarkan variasi produk yang lebih luas. Namun ada juga tantangan dalam manajemen stoknya, terutama dalam memprediksi permintaan yang tidak menentu dari konsumen atau pelanggan. Nah, di mana sistem manual yang digunakan untuk mengelola stok barang ini bisa menjadi hambatan, terutama jika bisnis ini berkembang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, resiko kelebihan atau kurangnya stok menjadi sangat nyata. Untuk mengatasi hal ini, toko Kenzo Collection harusnya mengadopsi atau teknologi seperti perangkat lunak manajemen inventaris. Inventaris dapat sangat membantu nantinya untuk kedepannya toko Kenzo Collection ini. Perangkat lunak ini akan memberikan prediksi yang lebih akurat tentang permintaan pelanggan dan membantu dalam pengelolaan stok barang yang lebih memudahkan mereka atau yang lebih efisien tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas aspek berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini, toko Kenzo Collection mencatat semua penjualannya dan pengeluarannya secara manual, atau mereka memiliki seperti buku note. Di situ mereka menulis, misalnya seperti ada pelanggan yang datang ke toko ini membeli suatu barang. Nah, mereka menggunakan sistem sistem mencatat di buku tersebut. Dan jika ada juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh toko ini, mereka juga akan mencatatnya di buku tersebut. Meskipun ini lebih efektif untuk bisnis kecil seperti toko Kenzo Collection ini, ada tantangan dalam menjaga keakuratan dan transparansi finansialnya. Kesalahan manusia bisa terjadi dan proses manual ini juga memakan waktu.
Dan untuk meningkatkan efisiensi, penting juga ya untuk beralih ke sistem pencatatan digital agar memudahkan pemilik toko dan karyawannya juga untuk melihat barang yang masih ada di gudang dan tidak adanya. Nah, untuk perangkat lunak akuntansi sederhana yang akan mau dirancang untuk UMKM bisa membantu mereka dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk dalam laporan dan analisis data keuangan mereka, strategi untuk untuk lebih mudah gitu untuk aspek keuangan mereka ya, jika ada perangkat lunak akuntansi yang sederhana yang mereka miliki, yang canggih lah misalnya ya. Untuk strategi arus kasnya yang digunakan toko Kenjo Collection saat ini melibatkan pemberian diskon untuk meningkatkan penjualan saat stok mereka menumpuk. Ini adalah langkah yang baik yang dilakukan oleh toko Kenjo Collection agar barang yang sudah stoknya menumpuk, istilahnya setengah dari produk setengah yang mereka beli tidak termasuk lama berada di toko ini, tak kunjung habis gitu, mereka akan membuat barang itu diskon, melebeli barang itu setengah harga atau disebutnya diskon, dan mereka akan menawarkan terlebih dahulu untuk pelanggan-pelanggan yang setia datang ke toko Kenjo Collection ini. Nah, langkah ini adalah langkah yang baik, namun ada baiknya juga untuk mempertimbangkan diversifikasi pendapatan dan pengelolaan kredit yang hati-hati untuk memastikan arus kas mereka tetap stabil. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini kita akan membahas tentang aspek teknologi. Nah, dari segi aspek teknologi ini, toko Kenjo Collection menggunakan sistem POS sederhana untuk transaksi dan mempromosikan produk mereka melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan story di WhatsApp mereka, pemiliknya dan karyawannya. Nah, apa aja sih yang mereka upload? Misalnya kalau ada barang yang terbaru maupun barang yang masih ada stoknya di toko ini, mereka akan mengupload di berbagai platform mereka seperti Instagram mereka, Facebook mereka, dan juga WhatsApp mereka. Mereka akan melakukan penguploadan itu seperti 1 kali sehari, dan mereka akan menghapusnya dan diupload lagi berikutnya untuk melakukan agar dapat dilihat pelanggannya yang baru lagi melihat produk mereka. Nah, teknologi ini memainkan peran penting dalam operasional sehari-hari, terutama dalam mempercepat proses pembayaran dan memperluas jangkauan pemasaran mereka yang di berbagai platform yang kita sebut sekarang adalah online, belanja online untuk pelanggan-pelanggan yang mungkin agak jauh dari toko mereka. Agar dapat juga dilihat oleh pelanggan-pelanggan mereka bahwa ada barang-barang yang terbaru dan ada juga barang-barang yang masih ready dan yang mereka butuhkan saat itu gitu. Nah, media sosial ini yang apalagi dari berbagai platform ini menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan merek dan memperluas basis pelanggan mereka.
Pemilik toko juga berencana untuk meningkatkan sistem manajemen stok. Mereka meningkatkan sistem manajemen stok mereka dan membuka toko online. Nah, langkah ini sangat baik karena digitalisasi lebih lanjut dapat membantu mereka mengatasi tantangan operasional dan memperluas pangsa pasar mereka secara signifikan, dan dapat menambahkan pendapatan mereka maupun dari via online dan offline-nya. Mereka juga perlu mempertimbangkan tantangan seperti biaya implementasi teknologi baru, pelatihan untuk staf mereka seperti yang kita bilang tadi, membuat video-video dan disebarkan di berbagai platform, dan agar pelanggan dapat bertambah dan menarik pelanggan untuk membeli produk-produk mereka, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aspek manajemen resiko. Nah, kita akan melihat aspek manajemen resikonya. Resiko yang dihadapi toko Kenzo Collection ini adalah fluktuasi permintaan pasar dan persaingan dengan toko-toko online. Untuk mengelola resiko ini, mereka juga berusaha menjaga diversifikasi produk dan mengikuti tren-tren terbaru atau produk-produk terbaru. Mereka juga tidak ketinggalan. Mereka juga menggunakan platform mereka untuk menjangkau apa saja yang sedang tren dan permintaan pelanggan mereka. Mereka selalu mengutamakan permintaan pelanggan mereka, apalagi yang di pelanggan offline mereka. Mereka juga melayani sistem teknologi kayak via dari platform WhatsApp, pesan gitu, untuk mengatakan untuk melakukan permintaan bahwa mereka ingin melakukan pemesanan barang A dan B jika tidak ada di toko ini. Mereka juga dipercayai oleh pelanggan, seperti itu. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk tetap kompetitif. Selanjutnya adalah meskipun saat ini mereka belum memiliki asuransi ya teman-teman ya, pemilik toko juga sedang mempertimbangkan untuk memilikinya, yang kita bilang asuransi ini, yang dimana asuransi bisnis ini adalah investasi strategis yang dapat melindungi dari resiko tak terduga ya teman-teman, seperti bencana alam atau pencurian. Dengan kita memiliki asuransi, bisnis dapat memiliki perlindungan finansial yang lebih baik dan merasa lebih aman tentunya, dan menjalankan operasional sehari-hari. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Toko Kenzo Collection telah menunjukkan banyak kekuatan dalam operasional mereka, termaksud pendekatan berbasis kepercayaan dalam sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, strategi pengadaan yang sangat fleksibel, dan penggunaan teknologi untuk mendukung operasional mereka. Namun ada area untuk perbaikan, seperti penerapan teknologi yang lebih canggih tentunya dalam memanajemen stok barang dan keuangan mereka, serta pengembangan strategi motivasi bagi karyawan mereka yang
bagi karyawan, strategi motivasi karyawan yang lebih holistik. Dan untuk rekomendasi dari saya tentunya termaksud berinvestasi dalam perangkat lunak, manajemen inventaris tentunya, dan untuk memperluas pelatihan untuk karyawan, dan mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi agar mempermudah seperti yang tadi, mempermudah untuk mengetahui stok barang yang sudah habis dan yang masih tersisa atau yang masih ada di toko tersebut. Dengan langkah-langkah ini, toko Kenzo Collection juga dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan mengelola resiko dengan lebih baik. Untuk terakhir adalah saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik toko Kenzo Collection atas kesempatan untuk menganalisis bisnis mereka. Mereka telah berkenan untuk menerima saya untuk mewawancarai mereka dan menanyakan tentang bisnis mereka. Terima kasih untuk Bapak yang punya toko Kenzo Collection. Terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Saya berharap video ini memberikan wawasan yang lebih berguna bagi kita semua tentunya yang memiliki usaha UMKM atau yang ingin terjun atau memiliki atau ingin dan minat untuk membuka usaha. Nah, kita harus menerapkan dan memilah atau memikirkan lagi ke depannya seperti apa. Nah, mari kita untuk teman-teman semuanya, mari kita terus mendukung pelaku UMKM lokal tentunya di daerah kita, apalagi di sekitar pekarangan rumah kita dan di daerah-daerah tertentu. Mau dimanapun teman-teman berada nantinya, dan mendorong inovasi di sektor usaha kecil ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, untuk ini untuk hasil video wawancaranya akan saya tampilkan di akhir video ini dan beserta foto-fotonya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Semoga nilainya memuaskan. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Perkenalkan Bapak, saya Thalia, mahasiswa dari Universitas Petabangsa. Iya. Saya sedang mengerjakan tugas akhir semester saya yang berkaitan dengan UMKM. Ya. Dan saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang bisnis Bapak. Apakah boleh Bapak saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Jangan khawatir Bapak, ini hanya obrolan santai. Ya. Untuk keperluan tugas saya ingin mendengar langsung pengalaman dari Bapak tentang pengolahan bisnis Bapak ini. Apa Bapak bersedia? Saya bersedia. Nah, boleh cerita sedikit Bapak bagaimana tentang toko Kenzo Collection ini berdiri hingga berkembang sampai saat ini? Ya, jadi toko ini berdiri akhir tahun 2019 dan berkembang sampai saat ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, di sini saya akan mengajukan pertanyaan seperti aspek sumber daya manusia, yang dimana pertanyaan pertama adalah berapa jumlah karyawan yang bekerja di toko Bapak ini? Jumlah karyawan di toko Kenzo Collection ini ada 1 orang. Oh, tentu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Bagaimana proses perekrutan karyawan di toko Kenzo Collection ini Bapak? Jadi karena toko Kenzo Collection ini punya saya sendiri, jadi saya merekrut karyawan saya dari saudara sendiri.
Terima kasih Bapak jawabannya. Apakah ada pelatihan atau pengembangan keterampilan yang diberikan kepada karyawan Bapak, atau saudara Bapak itu? Jadi tidak terlalu ribet untuk perekrutan karyawannya karena karyawannya saudara saya sendiri, jadi mmm, tidak terlalu ribet. Seperti itu Bapak, terima kasih jawabannya. Bagaimana Anda memotivasi karyawan atau saudara Bapak untuk tetap produktif dan puas dengan pekerjaannya? Jadi saya kasih mereka target, jika target itu tercapai saya memberikan bonus kepada mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, dari mana produk seperti baju, celana, tas, sepatu, dan sandal diperoleh? Apakah diproduksi sendiri atau diimpor, dari pemasok Bapak? Ya kebetulan barang kita belum bisa diproduksi sendiri, jadi kita mengambil barang dari supplier lokal dan dari luar kota. Oh, oke Bapak. Nah, bagaimana, proses pengadaan barang dan pengolahan stok barangnya? Jadi untuk ketersediaan barang di toko kita selalu cek apa aja yang Kurang. habis dan selalu membeli barang yang lagi tren saat ini. Untuk pengelolaan untuk Pengolahannya masih manual ya kali Pak ya? untuk pengelolaannya masih manual, kita catat di buku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam pengolahan inventaris dan stok produknya, Pak? Jadi tantangan terbesar kita adalah memprediksi permintaan pelanggan, kadang stoknya untuk produk yang sedang tren atau sebaliknya yang stok yang tidak terlalu banyak diminati oleh konsumen. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kita masuk ke aspek keuangannya, Pak. Oke, Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola keuangan toko, termasuk pencatatan penjualan dan pengeluaran? Kami mencatat semua penjualan dan pengeluaran secara manual dan setiap akhir bulan kami melakukan rekapitulasi keuangan. Apakah Bapak menggunakan perangkat lunak akuntansi atau sistem kasir untuk mencatat transaksi, penjualannya? Kami saat ini menggunakan sistem kasir sederhana, namun belum menggunakan perangkat lunak akuntansi khusus. Oke, bagaimana strategi Bapak dalam mengatur arus kas dan memastikan, profitabilitas bisnis Bapak? Kami berusaha menjaga arus kas dengan memantau pengeluaran dan menyediakan diskon untuk meringankan penjualan saat stok menumpuk. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak menggunakan teknologi, atau platform online untuk mempromosikan, produk Bapak? Jadi kami menggunakan platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk mempromosikan jualan kami. Oke, Bapak. Bagaimana peran teknologi dalam membantu operasi sehari-hari toko Bapak? Ya, peran teknologi sangat membantu kami mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan jangkauan pemasaran kami secara online. Oke, apakah ada rencana untuk meningkatkan penggunaan teknologi di masa depan, Bapak? Bagaimana Bapak mengelola resiko-resiko tersebut, Bapak? Kami mencoba mengelola risiko tersebut dengan menjaga diverifikasi produk dan selalu mengikuti tren yang terbaru untuk saat ini. Apakah Anda memiliki asuransi atau langkah-langkah lain untuk melindungi bisnis Bapak dari resiko tak terduga? Kami belum memiliki asuransi, tapi sedang mempertimbangkan untuk memilikinya guna melindungi bisnis dan risiko yang tak terduga di hari berikutnya. Kami berencana untuk meningkatkan sistem kami dengan menggunakan perangkat lunak, manajemen stok, dan mungkin membuka toko online. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak kita akan menanyakan apa saja risiko terbesar yang dihadapi toko Kenzo Collection, Bapak ini, seperti risiko keuangan atau, persaingan pasar? Risiko terbesar kami adalah fluktuasi permintaan pasar dan persaingan dengan toko online.
Bagaimana Bapak mengelola resiko-resiko tersebut? Apakah Anda memiliki asuransi atau langkah-langkah lain untuk melindungi bisnis dari resiko yang tak terduga, Bapak? Kami mencoba mengelola resiko dengan menjaga verifikasi produk dan selalu mengikuti tren terbaru saat ini.